Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali, saya tadi datangnya terlambat. Saya barusan sama Bu Ani jam 9:30. Di SMP 3 hari ini ada vaksin booster kedua. Nah, sesuai jadwal itu petugasnya mulai itu jam 9 sampai selesai. Wah, pikir saya bisa ikut gitu. Saya tunggu sampai 9:04 kok belum datang. 9:20 baru datang. Akhirnya belajar itu dipraktekkan di sekolah ini. Tapi saya kira di sini bukan kita berdiskusi tentang visi bukan berarti membuat visi. Saya yakin kan sudah punya visi dan visi itu pasti baik, pasti baik sehingga kalau visi itu baik tidak harus berubah, tetapi mungkin nanti kita akan bahas, kita akan cocokkan dengan IKN, kurikulum merdeka yang saat ini sedang dilaksanakan, di mana pada IKN ini fokusnya adalah pada yang guru yang menuntun murid, yang berpihak kepada murid. Dengan adanya perubahan, sedikit perubahan mungkin, tapi ya mungkin dulu kita sedang melaksanakan. Contohnya kalau dulu oke, anak-anak kita saya kasih tugas ini besok harus dikumpulkan, mungkin kemarin dulu kita bisa begitu. Tapi dengan adanya IKN ini, perubahan menjadi kurikulum merdeka ini, kita ada kesepakatan kelas, sehingga dengan kesepakatan kelas ini bukan kita yang memaksa. Kalau harus dikumpulkan besok kan kesannya memaksa. Sekarang ada negosiasi, ada kesepakatan dengan anak-anak. Ini ada tugas seperti ini. Kamu misalnya mengumpulkan kapan? Nah, itu dipegang betul pada waktu yang disepakati bersama. Itu anak-anak ya harus melakukan karena sudah menjadi kesepakatan. Dan kalaupun tidak melaksanakan itu, kita nggak boleh langsung mengejudge hukum, itu kan nggak bisa ya sekarang ini. Tapi hanya mengingatkan lagi, loh gimana kesepakatannya seperti itu. Jadi kita tidak membebani anak, tidak memaksa anak. Cara-caranya pun kalau kita menangani anak yang bermasalah pun, yang SMP banyak masalah, anak yang bisa bermasalah. Kalau anak SD kan masih takut, banget, coba akan tinggal belum tanggal, karena begitu. Itu. Nah, di sini nanti ada saya sebagai moderator saja, kemudian nanti yang akan menyampaikan materinya adalah Bu Ani. Itu dari saya. Kemudian nanti ada beberapa susunan acara, yaitu perangkat tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, terakhir adalah penutup. Demikian tadi susunan acaranya dan sedikit pembukaan dari saya. Saya kira selanjutnya untuk sambutan saking Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Rustiani, yang kami hormati Ibu Guru TK Al-Fatihah Kedung Sukong, wabil khusus Ibu Adi Barola sebagai CGP Angkatan ke-7. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang telah kita harapkan bersama, yaitu untuk memberikan sesuatu kepada anak didik kita yang terbaik. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di qauliha Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu yang kami hormati,
kepada Ibu Rustiani. Ya, terima kasih kami ucapkan yang pertama kali, yaitu atas bimbingan kepada guru kami, yaitu Bu Anita Roro. Mudah-mudahan apa yang telah panjenengan sampaikan, panjenengan berikan masukan-masukan demi kebaikan, demi kelancaran pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Khadijah ini. Mudah-mudahan ini nanti semua bisa berjalan dengan baik dan bisa langsung kita praktekkan kepada anak-anak kami. Yang kedua kalinya, saya mohon maaf atas sambutan ini, barangkali ada kekurangan, ada tidak tahu yang kurang menyenangkan terhadap panjenengan. Saya sebagai wakilnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang akhirnya sekali lagi kami mohon bimbingan sepenuhnya, jangan sampai dirahasiakan, harusnya disampaikan ke Bu Ani. Terus titik itu ya Ani, mohon semuanya disampaikan demi untuk pelajaran dan kemajuan taman kanak-kanak khususnya di TK Al-Khadijah ini. Dan mudah-mudahan nanti Bu Ani bisa menyerap dari panjenengan ilmu yang panjenengan berikan, itu bisa disampaikan pada teman-teman Korum Tulungagung ini. Jadi mudah-mudahan Tulungagung nanti dengan adanya CGP ini nanti sampai bisa lulus, bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang telah panjenengan transfer kepada CGP nanti. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan, dan mudah-mudahan Bu Ani panjenengan diberi kesehatan, bisa menyerap seluruh ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari Bu Rustiani ini khususnya, dan nanti sebagai pengajar praktek pembimbing CGP nanti panjenengan bisa maksimal menyampaikan kepada anak didik kita dan kepada teman-teman relasi kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat, dalam rangka kita nanti akan belajar bersama untuk menyusun. Kalau sebelumnya menyusun tidak, kita akan belajar menyusun visi sekolah. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari semua kegelapan menuju jalan terang kebenaran yang Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini adalah pendampingan individu saya, pendampingan yang kedua. Dikatakan tadi sama Bulus, kita nanti saya nanti sampai ke 6. Jadi mohon bantuan panjenengan semuanya, jangan bosan-bosan. Ini pun nanti juga untuk kebaikan kita. Apa yang saya dapat di pendidikan ini nanti insya Allah akan terus saya sampaikan kepada teman-teman, supaya nanti kita ada perubahan. Perubahannya setelah ada seorang guru di sekolah itu yang mengikuti calon guru penggerak. Dan ini ada perbedaannya, gitu, seperti itu. Mungkin ada beda antara sekolah yang ada CGP-nya atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi nanti jangan bosan-bosan kalau saya sering ngajak kumpul-kumpul, kita nanti sering ngobrol, apalagi tentang materi-materi yang ada di modul pendidikan calon guru penggerak. Monggo Bu Danis dilanjutkan. Di sini untuk slide yang kedua, di sini saya kenalkan dulu, beliau adalah Ibu Rustiani, pengajar praktik. Beliau dari SMP 3 Tulungagung. Seperti itu. Lanjut Bu. Tadi sudah disampaikan kita akan belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk visi sebetulnya kita sudah ada, tentunya setiap sekolah sudah ada. Tapi Bu, terus terang
visi kita itu dari zaman dahulu itu kita tidak berubah. Seharusnya kan harus ada perubahan, cita-cita itu jadi tidak tetap. Namanya visi kan seiring dengan cita-cita kita. Makanya kebetulan dengan kegiatan ini kita nanti juga sekalian kita rumuskan visi kita supaya ada perubahan dari visi kita seperti itu. Dan sebetulnya setiap tahun Juni itu ada Bu, itu tapi dari tahun ke tahun itu terus kami tetap dan sudah bagus visi. dan itu pun setiap awal tahun ajaran baru kita sosialisasikan ke wali murid sampai gurunya apa di sini sampai akal, sampai kamal, sampai lagi gitu. Tapi misi-misi kita tentunya semuanya insya Allah sudah berpihak pada murid. Tapi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Monggo dilanjut Bu Danis. Ini tadi sudah untuk agenda kita. Tadi sudah pembukaan. Tujuan diskusinya nanti apa? Monggo dilanjut. Nah, tujuan diskusinya melalui diskusi peserta dapat menilai. Saya membaca dari situ tidak belum kelihatan. Sebentar, saya baca dari sini. Nah, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dari diskusi ini nanti kita membuat visi yang baru. Apakah visi kita yang terdahulu itu sudah berpihak pada murid seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Nah, tadi kalau berpihak pada murid, jadi nanti kita selain berpihak pada murid, jadi murid di sini itu cita-citanya mau apa, impiannya mau apa, sekolah di sini maunya apa, itu nanti juga kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang mendorong murid dari segala sisinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita akan visinya itu kita sesuaikan dengan yang kemarin sudah disampaikan pada desiminasi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masuk kemutan ya Bu, profil pelajar Pancasila. Insya Allah. Bersalah kritis, terus apa lagi Bu? Mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan, global, beriman dan berakhlak dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Oke, diulang-balik sama saja, tetap tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, kenapa kita harus membuat visi? Nah, karena kita harus berani melangkah, mencoba sesuatu yang baru. Meskipun kita sudah di zona nyaman, ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, meskipun sudah di zona nyaman, ya kita kan sudah zona nyamannya kita sudah pakai model sentra itu dari tahun 2016 itu nyaman, sebenarnya nyaman gitu. Mau berubah itu untuk melangkah itu masih susah sekali, tapi kita harus tetap berubah karena ada perkembangan zaman seperti itu. Nah, kalau ada perubahan selanjutnya Bu Danis try new. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Saya nanti kalau ngomong bahasa Inggris ada guru bahasa Inggris ya. Sebenarnya guru bahasa Inggris takutnya diguyu. Nah ini kita berani melangkah. Soalnya melangkah ini sampai sebelumnya Bu Danis ya, ini ada gambar saya gambarkan berani mencoba sesuatu yang baru itu kita harus berani mencoba. Bahkan kita harus melompat tinggi ya. Bahkan ada lubang yang mengarah, kita juga harus lompati, harus kita terjang seperti itu. Untuk sesuatu hal yang baru harus berani seperti itu, biar tidak stagnan, tidak bosen.
Sebetulnya tidak. Tujuannya pasti untuk kebaikan kita bersama. Seperti itu. Selanjutnya ini ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Visi sekolahnya sebelumnya apa Bu Urwa? Apa? Menciptakan generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria. Seperti itu Bu. Kalau di taman kanak-kanak seperti itu. Itu misinya di sekolah kami, dan kita akan tadi disesuaikan dengan apa ya, mencoba sesuatu yang baru, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Monggo dijawab Ibu. Ini ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Kita itu kalau mengajar itu tentunya harus mempunyai cita-cita untuk murid. Kalau kemarin motivasi ya, pada waktu designasi baru kemarin baru kemarin sudah terlaksana dan sudah selesai. Ini cita-cita untuk murid. Nah, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, monggo Bu Dani bisa nanti kita rumuskan sekalian. Ya, apa jenenge? Ini apa Bu? Menyelam apa sambil minum sekalian. Jadi kita tinggal langsung dipakai. Ngomong ini ada pertemuan seperti ini. Ya, kita rumuskan sekalian. Kita memimpinkan murid yang bisa ditulis Bu Dani. Bisa. Monggo ibu-ibu yang nomor yang solehah. Nah, dipilih. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Santun. Nah, begitu sudah masuk berakhlak mulia. Nah, yang solihah berakhlak mulia. Kenapa betul? Itu berbudi juga berakhlak mulia. Kreatif, inovatif, Semangat dalam belajar. Kreatif, terus Semangat dalam belajar. mandiri. Monggo Binara Dewi. Mandiri, napa malih? Kita cerdas. Sudah kreatif, sudah Dani. Terus tadi mandiri, kreatif, sehat apa betul? Sehat. Nah, sehat. Senangnya di mana Bu? Cerianya mana cerianya? Berarti secara lama ditambahin sesuai dikasih. Semangat dalam belajar. Itu kreatif, inovatif, semangat sudah masuk. Sudah. Napa malih sampun nggih ceria berarti anaknya semangat Bu. Sehat. Nah, terus sampun nggih, apalagi kira-kira sudah. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah murid kita itu adalah amanah. Terus apalagi? Murid adalah, meskipun bukan putra kita, murid kita adalah anak saya. Amanah anak saya. Jadi meskipun beliau itu bukan anak-anak kita dianggap sebagai anak kita. Seperti itu. Kapan sampai biasa boleh ngelakul ngoten. Masih enggak apa-apa, masih anak-anak. Kalau SMP ya. Masih viral nanti. Kalau masih anak-anak itu ya, kedekatannya masih sangat terjadi seperti itu. Sudah ya, apa yang kita percaya bahwa murid adalah amanah dan anak kita. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa untuk anak saya? Kasih sayang, terus apa lagi ya? Mengutamakan kasih sayang, kebahagiaan. Nah, itu seperti apa? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kebahagiaan setinggi-tingginya.
mengutamakan kasih sayang dan kebahagiaan. Ini untuk murid, untuk murid. Tapi di rumah jangan lupa loh, bukan sayang untuk Terus selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo ide-ide dari jenengan. Anak adalah aset. Anak adalah aset, murid adalah aset. Anak adalah ada generasi penerus bangsa. Anak adalah unik, anak unik. Kemudian bahwa anak aset bangsa. Terus unik, ya langsung dari gabung. Anak adalah bahwa anak generasi bangsa yang unik. Apa yang sifatnya berapa? Satu lagi. Bangsa yang unik, yang harus kita jaga. Jaga berarti disayangi, dituntun, diarahkan, seperti itu. Kemudian anak generasi bangsa yang unik yang harus kita jaga. Itu saya rasa sudah mencakup semuanya. Untuk selanjutnya, kita sebagai guru warga di sekolah ini yakin untuk keyakinan kita untuk anak ini. Warga di sekolah, anak ini cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk anaknya, untuk anak. Warga di sekolah ini yakin, warga di sekolah ini yakin untuk membimbing anak, dia membimbing dan mendidik anak, seperti itu. Kalimat rumpang itu maksudnya memang apa ya? Yang harus benar-benar kita pahami ini antara satu dengan satu itu memang ada, sebetulnya maksudnya beda, tapi memang ada kata-katanya hampir sama, tapi maksudnya beda. Seperti itu. Sambung ya, yang terakhir tadi sudah beda nih. Membimbing dan mendidik anak. Kita warga di sekolah yakin untuk membimbing dan mendidik anak. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk anak ini, bahwa anak itu harus bagaimana. Maka paling tidak gitu, anaknya harus bagaimana gitu, ketika di sekolah. Kita dan warga di sekolah paham bahwa anak harus bahagia, ya, karena nanti belum dalam prosesnya bahagia, di akhirnya pun juga harus bahagia. Tujuannya memang seperti itu, biar tidak tertekan, intinya di sekolah. Jadi nggak takut. Kemarin alhamdulillah sudah disampaikan tentang hukuman, apalagi teman-teman, konsekuensi sama restitusi. Alhamdulillah teman-teman sudah memahami supaya anak itu nanti tidak tertekan dan tetap bahagia. Kita sepakat untuk mengadakan kegiatan segitiga restitusi untuk setiap mengalami masalah, dan kesepakatannya kemarin seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai untuk kalimat rumpang, cita-cita untuk muridnya. Dilanjut Denis, merdeka belajar. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas tentang profil pelajar Pancasila.
Ini tujuannya kaitannya dengan kalimat rumpang itu tadi. Jadi apa yang kita cita-citakan itu harus selaras dengan profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang merdeka belajar. Merdeka belajar kemarin gimana teman-teman? Anak yang berdiferensiasi, jadi karakter yang berbeda-beda itu nanti kita akan menyampaikan pembelajarannya pun juga harus bervariasi, tidak secara individu gurus, tidak bisa seperti itu karena kita melayani banyak anak. Jadi kita nanti yang kita lakukan adalah dengan metode atau mungkin dengan alat atau kegiatan yang bervariasi yang bisa mencakup seluruh mengakomodasi semua, istilahnya yang kemarin sudah dibahas sama teman-teman itu juga gaya belajar. Kemarin juga gaya belajar ini metodenya ini, jadi bervariasi. Akhirnya itu nanti bisa mengenal semua anak seperti itu. Dilanjut, kok tak simponi dhewe toh, masya Allah. Monggo, apakah ini sesuai dengan kalimat rumpang tadi atau mungkin yang perlu ditambah? Ini saya secara globalnya seperti ini, gitu. Ini yang kemarin saya buat, gitu. Seandainya ada yang perlu ditambah, monggo teman-teman. Ada terwujudnya generasi bangsa yang double, yang double. Enggak, punya saya yang double, yang situ sudah diedit ya. Beriman, bertakwa, sehat, cerdas, ceria. Sehat karena kita untuk menjadi sehat itu alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan puskesmas seperti itu. Kemudian pagi itu kita ada kegiatan fisik motorik. Kalau cerdas itu tentunya kita juga sudah dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ceria harus ceria, ini juga sudah. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tadi yang mandiri, kreatif itu masuk di profil pelajar Pancasila. Meskipun ada yang double, beriman bertakwa itu kan masuk di profil. Itu berubah perlu tidak apa-apa. Tapi kalau umpama mau dikupas profil pelajar Pancasila yang dikupas, berarti kan tinggal menambahkan yang belum ada di situ. Oh, betul. Ini tadi profil pelajar Pancasila itu tadi kan ada beriman bertakwa, kemudian bernalar kritis, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, inovatif. Jadi seperti itu. Mungkin yang belum ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Makanya dalam visi itu ada profil pelajar Pancasila diinginkan supaya lebih singkat masuk semua seperti itu. Tapi untuk cita-cita yang lain itu akan kita tuangkan di sehat, cerdas, ceria. Nah itu kalau anak taman kanak-kanak itu harusnya memang seperti itu. Berkarakternya profil pelajar Pancasila ini sudah tercantum, sudah terakomodir di sini. Apa ada perlu tambahan teman-teman atau yang dikurangi? Berakhlak masuk ke profil pelajar Pancasila. Sebetulnya beriman bertakwa itu juga masuk. Memang agak double beriman dan bertakwa. Tapi tidak apa-apa supaya kelihatan nanti takutnya orang belum tahu kan profil pelajar Pancasila gitu nanti. Jadi mungkin tidak apa-apa fokusnya juga ke situ dimunculkan. Fokusnya beriman bertakwa itu lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Saya kira cukup, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bu Ulfa gimana? Apa ada yang ini nanti biasanya memang itu Bu Ulfa itu kan tugasnya membuat pamflet membuat banner untuk pendaftar
syarat untuk PDDP, nanti di depan itu setiap tahun kami pasang gitu. Jadi Bu Ulfa yang ini visinya apa gitu selalu bertanya. Itu nanti bisa dicantumkan. Apa coba juga apa ada yang double, apa ada yang profil pelajar Pancasila. Nanti kalau gini Bu Ulfa, kalau seandainya masih bingung, di dekatnya itu sampai kasih logo profil pelajar Pancasila. Nah, biar memperjelas. Oh, buat atau profil pelajar Pancasila. Iya, belum ngerti Bu. Tadi ya gambarnya. Gambarnya itu nanti diberi. Ini tadi mulai dari kreatif, analitis, gitu. Sudah masuk di situ ya. Sudah cukup ya. Nanti untuk memperjelas itu Bu Ulfa dikasih gambar gitu ya. Selanjutnya Bu Dani. Alhamdulillah untuk visinya sudah selesai. Ini kesimpulan. Nah, kesimpulan. Kalau tadi kalimat rumahnya, sekarang kesimpulannya. Tadi sudah ada visinya, sekarang kesimpulan. Kalau tadi yang kita inginkan, yang pertama mau merumuskan, sekarang disimpulkan. Setelah dirumuskan kita simpulkan. Kalimat tentang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang tadi kan sudah dirumuskan. Nah, saya kira ada perubahan apa buatan? Ini sama seperti tadi, pertanyaannya sama. Apa ada perubahan? Kalau tadi rumusan, kalau ini sekarang kesimpulan. Mungkin apa ada yang perlu dirubah? Coba kembali lagi Bu Danis ke tadi merumuskan. Nah, ini merumuskannya seperti ini. Apakah ini sudah fix? Nanti bisa dijadikan kesimpulan. Apa ada yang perlu disingkat? Kita ulangi lagi nih. Kita memimpikan murid yang solih dan solihah, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri, sehat, ceria. Tadi sudah ada di profil pelajar Pancasila sama sehat. Cerdasnya mana dulu? Masuk kreatif. Oh, cerdasnya masuk kreatif. Tidak apa-apa Bu Danis. Oke. Berarti kesimpulannya itu rumusan dan kesimpulan sama. Rumusan tadi kan langsung disimpulkan dari semuanya. Oke, tidak ada perubahan, guys. Alhamdulillah tidak ada perubahan. Lanjut, nanti tinggal di copy ya Bu Danis. Terima kasih. Di paste. Sepakat Bu. Jadi teman-teman itu enak banget. Enjoy gitu. Nah, kemudian ini yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kita identifikasi perilaku kita. Apakah selama ini sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Pripun Bu Ulfa, cita-cita kita tadi sudah ya, saya kira cita-cita kita kan anaknya sehat. Tadi kita sudah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kesehatan anak gitu. Terus cerdas ceria, cerdas itu kita dan cerianya itu kita menggunakan model pembelajaran sentra sehingga anak-anak ceria. Untuk sehatnya tadi kita setiap pagi juga mengajarkan kegiatan fisik motorik, kegiatan olahraga pagi Bu, seperti itu. Terus beriman dan bertakwa. Kita pagi setiap pagi ada doa, ada ngaji, ada sholat duha, seperti itu. Terus mandiri, saya kira apa yang kita lakukan setiap hari itu untuk melatih kemandirian anak. Kegiatannya itu yang biasa. Toilet training ya. Itu sudah saya kira selaras dengan cita-cita kita untuk murid.
Yang selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada pembuatan Polres Uwis tadi wis apik ya. Sama-sama ini saya tahu. Nanti ada tambahan ya Pak. Karakter. Oh iya. Pelajar. Berarti yang ditambahkan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena dulu memang belum. Nah gitu. Sesuaikan dengan kurikulum saat ini. Oke. Berarti ditambahkan, disesuaikan. Oke. Terus Dulu belum ada kebudayaan. Iya. Belum ada profil pelajar Iya. Karena membuat Bapak Ibu visi itu kan Juni. Iya. Pada Juni itu awalnya ada IKN. Oh, Gitu. Terus perbaikan semuanya belum. Makanya ini ada perubahan itu. Karena bareng adanya. Oke. Rencana kita tahun depan masih pakai IKN. Oh, Tahun ini masih belum. Nanti pas nanti kalau dimasukkan pada bulan Juni. Iya. Berarti kan. Terus Oke. Saya kira itu. Terus ada lagi. Nah, ini yang paling akhir. Nah, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Tadi ini visi kita tadi mewujudkan generasi bangsa yang beriman bertakwa, sehat, cerdas, ceria, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dihafal nih. Dihafal. Karena itu tujuan kita loh ya, tujuan untuk sekolah kita. Perilaku yang mencerminkan visi. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Ini kaitannya apa? Ini contoh disiplin ya. Kemarin sudah dibahas tentang disiplin positif. Ini tidak apa-apa, boleh dilanjutkan. Datang ke sekolah tepat waktu itu juga harus kita lakukan bersama-sama. Yang selanjutnya tentang mencerminkan visi yang beriman dan bertakwa. Tadi sepertinya sudah saya sampaikan, tapi perlu kita tulis Bu Denis, dikupas satu persatu. Dari yang beriman dan bertakwa, kita mengadakan sikap atau perilaku. Berarti bisa kegiatan dulu sini. Oh, bisa kegiatan. Pembiasaan ya, pembiasaan pagi ya. Beriman dulu ya, beriman dan bertakwa. Pembiasaan pembiasaan doa dan sholat doa bersama, membaca surat pendek. Apa ini apa? Pembiasaan doa bersama dan sholat duha gitu aja ya. Itu untuk beriman dan bertakwa. Kemudian sehat. Untuk sehatnya tadi kita juga sudah kita laksanakan. Gimana Bu Lus? Ini saya kira sudah dilaksanakan, tapi boleh tidak apa-apa? Boleh ya. Untuk sehatnya itu mengadakan kegiatan fisik motorik dan kerjasama dengan puskesmas seperti itu. Di TK itu sasarannya itu ada posyandu. Kalau yang di bawah 4 tahun itu kita masih bahkan di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun itu kita masih kerjasama dengan posyandu. Jadi setiap minggu itu muridnya diajak jalan-jalan ke posyandu. Setiap bulan gitu. Terus kemudian sasaran vitamin A, obat cacing itu pasti. Iya. Pasti 6 bulan sekali petugasnya pasti ke sini. SMP aja ada. Mas SMP masih ada. Setahun Oke. 2 kali. Setahun 2 kali. Ada penambah darah. Sampai penambahan darah. Oke. Itu sudah untuk kesehatannya tadi. Kegiatan fisik motorik pagi hari, kegiatan fisik motorik dan fisik motorik atau olahraga ya, dan kerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan. Monggo Bu Dani, dinas kesehatan biar secara global. Terus sehat, cerdas ceria. Tadi kita
untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria. Sehatnya sudah, cerdas, ceria yang bisa kita lakukan. Cerdas itu kan masuk kreatif, inovatif, seperti itu. Kita menggunakan modal belajar itu. Nanti anak-anak supaya mengenal, selain itu juga bermain kembali ke alam. Karena kalau tidak begitu anak juga Tidak mengenal. tidak mengenal. Tidak mengenal Mengenal alamnya, saya yakin gitu. hanya cuma membayangkan aja. Iya, iya. Langsung mengeksplor alam supaya kegiatannya itu konkret, tidak abstrak gitu ya, seperti ini. Bahkan di sentranya peran itu kita juga seperti itu Bu, untuk menjadi anak yang cerdas ceria gitu, setiap hari bermain peran. Minggu ini perannya naik kereta api. Ada yang jadi masinis, ada yang jadi penumpang, ada yang menuliskan tiket, seperti itu. Ada tiket seperti itu. Jadi kami upayakan nih supaya anak-anak tetap senang dan happy di sekolah, seperti itu. Perannya berganti-ganti. Iya. Terus anak itu di sebelum bermain peran itu tentunya anak-anak ditawarin dulu, kamu mau jadi ini siapa gitu. Jadi bukan langsung gurunya tunjuk, kamu jadi itu, jadi boleh menawarkan. Iya, seperti itu. Sudah masuk kesepakatan. Iya, selalu seperti itu kami ketika untuk kegiatan harian seperti itu. Bahkan untuk kegiatan harian itu kami tawarkan dulu kepada anak-anak apa kegiatan, misalnya sudah ada 3 kegiatan yang sudah kita jelaskan. Apa kegiatan yang kamu sukai, silahkan kamu pilih terlebih dahulu, seperti itu. Nanti ada peraturannya secara bergiliran, kemudian nanti setelah selesai dirapikan, untuk apresiasinya seperti itu. Jadi yang penting anak-anak itu nanti happy nih untuk tujuannya. Kalau pakai kesepakatan, memang tujuannya happy. Iya, Dia anak tujuannya tidak happy. merasa terpaksa gitu. Tidak merasa disuruh, tidak merasa disuruh. Sesuai dengan keinginannya. Tinggal kita menuntun. Ya, Menuntun. Ya, kemarin sudah menuntun, mengarahkan anak-anak. Terus apa lagi? Sehat, cerdas, ceria, kemudian tadi kreatif juga sudah masuk di situ. Kebinekaan global mungkin ya Bu yang belum. Nah, gotong royong, gotong royong. Oke, gotong royong itu juga sudah Bu sebetulnya kita, tapi secara apa? Masih secara sederhana. Nah, contoh dalam satu contoh itu anak-anak beres-beres itu bersama-sama, terus membawa alat main gitu, membawa alat main itu dari sentra ke sentra itu anak-anak juga 2 orang gitu. Soalnya kemarin saya foto, saya itu tidak dulu, tapi mereka sudah istilahnya sudah mau kerjasama sendiri seperti itu. Oke, mau kerjasama. Terus ada kemarin di kegiatan sentra alam itu juga kerjasama bersih-bersih di sentranya Bulani juga ada, di Bu Irna itu sentra balok itu juga seperti itu, karena setelah bermain juga harus dibereskan gitu. Kerjasama membangun contohnya kerjasama membangun alun-alun kota gitu, subtema rekreasi gitu ya, membuat alun-alun kota, kemudian membuat bentuk kolam itu anak-anak tidak main sendiri, bersama-sama dengan temannya, kerjasama dan gotong royong. Itu saya kira gotong royongnya sudah masuk di situ. Nah, dan tentang kebinekaan global ini kita ada di pembelajaran kita ada tema cinta tanah air. Gitu. Setiap ada hari besar nasional kita juga mengadakan kegiatan. Jadi untuk mengasah tentang cinta tanah air kita juga ada kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti kemarin ada pawai kebangsaan seperti itu. Terus ada ini mungkin sudah lama tidak dilakukan, ziarah ke makam pahlawan seperti itu juga pernah, seperti itu, tentang kebinekaan global. Dan ini masih jadi rancangan anak-anak supaya mencintai budaya. Kalau selain kita ada sholawat, ada seni gitu, kita rencanakannya itu
pakai baju zaman dulu. Satu hari yang seperti itu, bisa suatu hari mungkin setiap bulan seperti itu, tapi masih menjadi rancangan kita. Bahkan direalisasikan juga Tidak juga ada beberapa sekolah yang setiap hari Selasa minggu pertama loh itu pakai baju jadul terus ada Untuk gurunya sudah ada, tapi muridnya masih belum. Itu sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Mungkin ada lagi, sudah kita bahas mulai dari beriman, bertakwa, sehat sudah, cerdas ceria, profil pelajar Pancasila tadi sudah ada gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis. Bernalar kritis Bu. Bernalar kritis itu kemarin juga mengasah juga tentang literasi. Nah, kita kegiatan paginya juga bercerita ada literasi pagi. Anak-anak nanti mengambil satu buku, kemudian gurunya bercerita sebagai pengantar. Itu juga, tapi masih belum bisa maksimal karena buku yang di kelas sama anak-anak dibaca sendiri terus akhirnya wassalam. Seperti itu. Mungkin ini yang perlu kita canangkan teman-teman. Setiap pagi kita usahakan buku itu tidak harus, kalau dipajang itu kan memang kalau anak-anak yang masih kelompok A itu habis, terus terang habis gitu. Tapi kalau yang sudah besar disimpan saja, setiap sebelum pembelajaran kita cerita singkat untuk menggali tentang bernalar kritisnya tadi, literasinya juga. Kalau bernalar kritis anak-anak itu kritisnya luar biasa. Di gurunya masih tanya siapa, coba sebutkan macam-macam buah, kabeh muni. Apa kesukaannya kabeh muni wes. Tidak ada rasa takutnya. Justru itu yang kita harapkan. Iya, bisa menggali lebih banyak. Saya kira untuk kalau anak-anak kanak-kanak itu usianya memang usia. Sudah kepala padahal belum pernah. turunnya nanti berani banyak kapal. Dan mungkin itu apa yang perlu ditambahkan tentang perilaku atau sikap kita yang mencerminkan visi. Nanti bisa dirangkum Bu Danis tadi ada mengadakan visi motorik, terus tentang kebinekaan global tadi, pawai kebangsaan, ziarah ke makam pahlawan, bisa ditambahkan. Oke, ngambil Bu Danis menulis. Saya kira perlu kita lanjutkan karena durasi waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11. Ada. Selanjutnya perilaku tadi sudah. Untuk menulisnya saya kira nanti bisa dilanjutkan nanti Bu Danis. Kita lanjutkan saja mendiskusikan inisiatif perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolahan? Visi sekolah, inisiatif perubahan. Kemarin sudah sepakat teman-teman ya, apa inisiatif perubahan yang perlu kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kalau kita sudah menggunakan sentra, alhamdulillah sudah. Saya kira untuk perubahan berpihak pada murid sudah luar biasa Bu. Untuk dengan model pembelajaran sentra itu kita sudah sangat berpihak pada murid. Kami rasa seperti itu. Mungkin ada yang perlu dipoles, istilahnya seperti itu. Ada yang perlu diperbaiki. Kemarin kita sudah sepakat untuk membuat perubahan yang tentang kesepakatan kelas seperti itu. Yang selama ini awalnya kita menggunakan tata tertib. Kalau alhamdulillah kemarin setelah BI 1 saya sudah membuat dan kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman dan kemarin sudah sepakat bersama-sama kita akan membuat kesepakatan kelas. Meskipun tidak di awal tahun ajaran, tapi tetap kita lakukan bersama-sama. Di
tidak ada salahnya meskipun daripada tidak dikerjakan. Ya, itu kemarin inisiatif perubahannya. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi guru. Nah, kolaborasi guru kita mengadakan kegiatan setiap hari Jumat kita pertemuan. Kita setiap Jumat pertemuan, agendanya itu kita doa bersama, kemudian kita membahas kegiatan selama 1 minggu ke depan. Jadi setiap hari Jumat kita pertemuan bersama semua guru kepala sekolah seperti itu. Terus untuk kolaborasi selain itu kita juga mengadakan dengan model pembelajaran sentra, otomatis kita berkolaborasi dengan semua guru. Jadi nanti anak diantar ke sentra, tapi setelah dinilai nanti yang merangkum penilaiannya itu guru kelas kelasnya. Jadi kita harus kerjasama, kolaborasi dengan semua guru dalam pembelajaran sentra itu. Tapi untuk proses itu yang menilai memang guru sentra. Tapi nanti nilainya juga disetorkan. Nah itu kan sudah kolaborasi ya, dengan guru. Saya kira untuk kolaborasi dengan guru itu sangat banyak yang kita lakukan. Kemudian kita berkolaborasi dengan orang tua. Ini pasti ya, sudah kita laksanakan bersama-sama. Ada setiap mau kegiatan sekolah itu pasti kita mengundang wali murid, nanti terus apa-apa yang perlu kita bahas, dan tentunya kita harus bekerja sama. Kalau tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya. Iya, semua perlu juga orang tua. Mungkin juga dari berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain juga. Dengan puskesmas tadi. Dengan puskesmas, kita dengan lingkungan sekitar, kita bekerja sama dengan buku, pernah kegiatan di sana, pernah dengan perpustakaan, pernah kunjungan ke perpustakaan. Terus kemarin dengan dinas perhubungan, disebut dinas perikanan, pernah ke Dakar, kan seperti itu. Kolaborasinya harus benar-benar berkolaborasi. Kalau tidak kita tidak bisa apa-apa. Tidak maju-maju. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan guru di lain sekolah, seperti kita mengikuti organisasi seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan bersama. Ya KKG, gugus. Sampai siang sosialisasi kalau ada sesuatu yang baru. Itu selanjutnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nah ini tadi sudah kita bahas ya, kegiatan yang dilakukan guru. Nah ini tadi sudah tentunya kegiatan model pembelajaran sentra, kegiatan kita sehari-hari. Kemudian dengan orang tua itu tadi, setiap ada kegiatan kita mengadakan pertemuan, dan nanti untuk pendampingan, selalu pendampingan Bu. Kita kegiatan kemarin rekreasi pendampingan, kemudian ke renang, itu juga pendampingan. Selain apa ya, itu juga sangat membantu gurunya. Nah mungkin kalau gurunya satu ngawasi orang tuanya juga ikut masuk renang, kan seperti orang tuanya juga bahagia. Dengan kepala sekolah itu ini harus kita laksanakan. Selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Nah kemarin sudah kita bahas bersama teman-teman, kita mengadakan kesepakatan kelas, yaitu rancangan perubahannya seperti itu untuk awal. Tapi untuk berpihak pada murid, saya kira kita sudah melaksanakan itu, tinggal mungkin ada beberapa yang perlu kita tulis nanti ya. Rancangan perubahan kita nanti monggo dengan Bu Irna, Bu Ulfa, Bu Dewi, nanti kita membuat kesepakatan kelas, monggo dengan videokan, kita upload bersama-sama di YouTube-nya sekolah. Di YouTube-nya sekolah supaya nanti ternyata PKA Widya ini seperti ini, jadi sebagai bahan promosi juga.
Dan untuk bagaimana rancangan waktunya, kalau bisa sesegera mungkin Ibu. Ini nanti untuk membuat kesepakatan kelasnya segera mungkin. Dan jangka waktu berapa Bu? Monggo. Tidak sampai setengah jam selesai. Mungkin bergilir, nanti ada seksi dokumentasinya. Dibantu harus kolaborasi dengan Bu Danis ini atau Bu Dewi gitu, nanti ya ada yang dokumentasi Bu. Kalau kita dokumentasi sendiri tidak jadi atau karena harus menyampaikan materi dan sebagainya. Kerjasama kolaborasi tetap harus pakai. Dan kolaborasi kerjasama itu nanti monggo insya Allah kita jadwalkan dalam 1 bulan ke depan, insya Allah untuk 6 kelas selesai ya Bu, dalam 1 bulan. Ini kan sebelum puasa sudah selesai, dan itu nanti kita terapkan lagi di tahun ajaran baru seperti itu. Yang terakhir refleksi itu, kata-kata refleksi itu saya pahami itu sebagai evaluasi. Yang terakhir, marilah kita refleksi apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita capai dari murid kita. Visi sekolah itu apakah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita? Sampun apa dereng nggih? Sampun nggih? Apa insya Allah sudah nggih? Memang itu burusnya jadi kendala kita saat ini itu memang tentang sikap anak. Pengaruh dari luar itu yang luar biasa. Yang awalnya di sekolah itu tidak pernah diajari mohon maaf mengumpat itu dari luar itu, dan itu virus terus menular. Yang awalnya di rumah itu alim gitu, sama ibunya tidak pernah mendengar kata itu, dengar temannya, nanti sampai rumah yo metu keluar kata-kata itu. Bahkan ibu sampai akhir sampai siapa semara itu lingkungan itu pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh. Itu yang menjadi masalah dari kita, dan pengaruh dari zaman digital ini luar biasa. Lagu-lagu ini saya kemarin sampai shock ini kan ini lagu-lagunya Masya Allah. Di lagunya itu ada yang rungkat ya apa, saya itu sampai bingung gitu. Anak-anak itu jadi luar biasa, pengaruh HP itu sangat luar biasa. Ini yang menjadi keasikan. Burung akad. Enggak tahu. Sikatannya rungkat itu. Ada yang rungkat, terus ada yang lagu saya sampai bingung. Itu lagu apa? Anak-anak SMP itu ya rungkat dan begitu. Mangku purel enggak? Karena kita loh itu Trennya itu. Itu pengaruh yang luar biasa. Ya itu malah di faktor juga Bu. Mungkin dari orang tua ngomongnya nyeteli. Anaknya tetangga. Seperti itu. Ya, Pengaruh enggak lingkungannya Iya. kali itu dan pada kerumpul. meskipun di sekolah seperti itu, tapi lingkungan itu terutama yang itu Bu, sampai mengumpat gitu. Ini yang menjadi PR kita mengingatkan lagi dan lagi. Ya, terus gurunya tidak bosan-bosan. Kalau saya SMP kadang sampai pulau widik-widik aku kata dia kalau itu berarti kayak gini kalau cuma ya ya wes tak tahu widik-widik kan sampai bosan. Wah, kita kalau ada kayak widik-widik lagi atau Anak-anak itu apalagi dan masa-masa menirunya luar biasa. Antara meniru baik tidak kan dan belum paham. Itu yang kita tiru, yang ditirukan baik. Iya, masih meniru. Jadi tapi belum paham ini baik, ini buruk, masih belum paham. Maknanya itu juga tidak paham. Maknanya juga tidak paham. Bahkan itu yang menjadi PR itu anak-anak sering ngepat gitu loh. Bahkan sampai nih setelah ngepat, ada mas, gitu saya ketawa kayak gitu kan. Nah
tidak mempanah itu ya seperti itu akhirnya mau sudah mengalihkan, paling tidak mengalihkan seperti itu. Kita lanjut ya. Apakah misi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Ada pernah jadi kan pernah pertemuan khusus. Kita kan sudah tahu oh sekolah kamu seperti ini, sekolah kita seperti ini. Gitu kita bisa membedakan ya, misi kita jelas beda ya antara sekolah teman kita dengan sekolah kita. Saya rasa ini sudah bisa menjawab Bu, untuk visinya itu sudah sesuai dan sudah ada pembeda dengan teman-teman kita yang lain. Saya kira sudah untuk visinya sudah jelas dan prakarsa perubahannya kita juga sudah jelas. Saya kira itu ibu-ibu mungkin ada yang perlu ditambahkan. Sudah bagus. Lanjutnya terima kasih sudah selesai. Selanjutnya terima kasih sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Ini tadi yang pertama kali kita membuat visi bersama-sama. Kalau dulu visinya dari pengurus, visinya dari pengurus kita sampai awalnya kita mendengarkan melaksanakan seperti itu. Kalau ini pertama kali kita sudah melaksanakan membuat visi bersama teman-teman. Terus berubah kayak copy paste. Iya, kita tetap kita karena untuk membuat visi itu tidak bisa satu pihak, dia harus berkolaborasi dengan semua unsur sekolah, kepala sekolah, yayasan, kemudian komite guru. Ya, kita harus selalu berkolaborasi, kerjasama. Dan Bapak Ibu, mungkin itu tentang visi dan prakarsa perubahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih seluas-luasnya untuk panjenengan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah mempresentasikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ternyata ini tadi jelas sekali prakarsa perubahannya, ya. Sudah langsung ada visi, memasukkan berkarakter profil pelajar Pancasila, juga ada perubahan prakarsa yang baru, pembiasaan-pembiasaan yang baru. Bukan berarti diubah, mungkin juga ditambahi. Kalau yang sudah bagus, kenapa tidak? Tetap ditambahi. Bahkan yang sudah ada diinovasi lagi supaya lebih berkembang lagi. Yang sudah ada dikembangkan kegiatannya. Mungkin kegiatannya yang kemarin itu pembiasaan tentang sentra. Kan sudah selama ini sentra nyaman sekali, ya. Nah, di dalam kegiatan sentra dimasukkan hal-hal yang baru dengan sistem-sistem yang baru juga. Tetap sentra, tapi ada tambahan-tambahan dan program yang bisa dimasukkan ke sentra itu perubahan yang luar biasa. Saya yakin perubahan itu kan mesti untuk menuju yang lebih baik lagi, gitu. Tidak mungkin akan merosot, pasti menuju yang lebih baik lagi. Terlebih lagi nanti yang disesuaikan dengan yang berprofil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Contohnya tadi sekarang memakai kesepakatan kelas itu. Jadi anak-anak tidak merasa disuruh, tidak merasa terpaksa. Sehingga kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan sadar sendiri, ya yuk gimana kesepakatan. Ya cuma begitu saja kita. Tidak harus marahin, ya gitu. Pasti paham Bu Ani. Kan sudah ada segitiga restitusi, ya. Gitu, itu bagus sekali. Jadi kita tidak menghakimi mereka, kata dia. Tidak, apalagi dengan kalau betul-betul menerapkan itu pasti nanti luar biasa. Anak-anak pasti merasa nyaman, tidak ada anak yang merasa takut. Biasanya kan guru takut dengan guru, tidak ada.
karena ada kesepakatan, ada segitiga restitusi tadi, anak merasa nyaman. Nah, semua program itu tadi saya hanya menegaskan saja bisa terlaksana dengan baik jika ada kolaborasi dari semua unsur dan warga sekolah, juga dari pihak-pihak yang lain seperti tadi ada kerjasama kalau kesehatan dengan dinas kesehatan, puskesmas, lingkungan, posyandu. Kalau membiasakan menabung mungkin ada bank, mungkin seperti itu. Itu ada kerjasama seperti itu, bagus sekali. Oke, saya kira sudah bagus sekali dan saya kira juga sudah cukup untuk hari ini. Mungkin nanti rangkuman dari apa yang kita diskusikan ini nanti penjenengan bagaimana diprint atau bagaimana nanti disampaikan kepada ibu kepala sekolah dan juga saya mungkin ibu kepala sekolah untuk acuan nanti didiskusikan dengan yayasan untuk perubahan seperti ini ya dan juga kepada saya. Terima kasih banyak. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kalau bahasa Inggris masih morning. Masih morning rasanya. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak dengan sudah kerso ikut di dalam diskusi ini tadi. Saya Bu Ani sudah merusui panjenengan kami, mestinya sudah istirahat ini tadi, masih harus ada di sini. Saya juga sekali lagi saya mohon maaf tadi saya juga terlambat karena saya datang membuat Pak vaksin tadi. Kata nggih, saya kira oh iya, saya tak ibu lagi nih. Di sini tadi sudah ada kebiasaan setiap minggu selalu ada rapat nih. Itu bagus sekali dipakai untuk media. Jikalau ada salah satu guru mungkin ikut diklat atau mendapatkan ilmu baru di forum yang seperti itu dipakai untuk sosialisasi. Jadi kalau ada harus diklat ini, tidak usah ikut semuanya, mungkin harus banyak dan sebagainya. Tidak usah ikut semuanya, satu saja ikut, bisa disosialisasikan untuk semuanya begitu. Itu bagus sekali untuk mengetahui perkembangan juga berbagi ilmu itu tadi. Katanya itu saja dari saya juga. Terakhir lagi dan lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.